Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini, saya sebagai perwakilan kelompok 8 dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil proyek mata kuliah pemodelan matematika. Adapun judul proyek yang akan kami presentasikan yaitu model matematika Sayre, kecanduan remaja laki-laki terhadap game online. Adapun anggota-anggota kelompok kami yaitu kelompok 8, yang pertama saya sendiri Reski Novita Putri, yang kedua Arinil Hidayah, yang ketiga Gita Rifka Rizkia, dan yang keempat Hafsah Halim Sanang. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai mempresentasikan materi pertama, yaitu adapun materi pertama yaitu model. Masalah kecanduan game online dibagi menjadi 4 populasi, yaitu S, E, I, dan R. Remaja laki-laki yang punya kemungkinan kecanduan game online dinotasikan dengan susceptible, yaitu S. Remaja laki-laki yang memperlihatkan gejala kecanduan game online dinotasikan dengan E, yaitu exposed. Selanjutnya, remaja laki-laki yang kecanduan game online dinotasikan dengan infected atau I, dan remaja laki-laki yang sudah berhenti kecanduan game online dinotasikan dengan recovered atau R. Ada populasi tersebut dapat didefinisikan dalam bentuk matematika, yaitu sebagai berikut. N sama dengan S tambah E tambah I tambah R. Selanjutnya, asumsi. Adapun asumsi pertama yaitu populasi dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu rentan atau S, yaitu terdiri dari remaja laki-laki yang mempunyai kemungkinan kecanduan game online. Selanjutnya, terpapar atau E, terdiri dari remaja laki-laki yang memperlihatkan gejala kecanduan game online. Selanjutnya, infeksi, yang terdiri dari remaja laki-laki yang kecanduan game online. Selanjutnya, sembuh atau R, yang terdiri dari remaja laki-laki yang tidak kecanduan game online. Adapun asumsi kedua yaitu jumlah populasi konstan atau mu. Yang ketiga, laki-laki yang baru memasuki usia remaja dianggap mempunyai kemungkinan kecanduan game online atau alfa dengan variabel alfa. Yang keempat, remaja laki-laki yang mempunyai kemungkinan kecanduan game online berinteraksi dengan remaja laki-laki yang kecanduan game online akan memperlihatkan gejala kecanduan game online. Selanjutnya, pada asumsi kelima, remaja laki-laki yang secara terus-menerus bermain game online akan menjadi remaja laki-laki yang kecanduan game online. Asumsi terakhir yaitu remaja laki-laki yang telah kecanduan game online akan berhenti ketika sadar akan dampak negatif bermain game online secara berlebihan. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, maka dibentuk model yang sesuai dengan model Sayre. Hubungan keempat populasi dapat disajikan dalam bagan pada layar. Baik, pada materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Arinil Hidayah. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, kali ini saya akan membawakan materi yaitu analisis model. Nah, berdasarkan model yang telah ditampilkan di atas, dapat dibentuk dengan menurunkan sistem persamaan dari gambar sehingga diperoleh ds dt sama dengan alfa dikurang dalam kurung mu tambah beta i dikali dengan s merupakan persamaan pertama. Kemudian de dt sama dengan beta is dikurang mu tambah delta dikali e merupakan persamaan kedua. Di dt sama dengan delta e dikurang dalam kurung mu tambah sigma dikali dengan i merupakan persamaan ketiga. Kemudian dr dt sama dengan sigma i dikurang dengan mu r merupakan persamaan keempat. Baik, berikutnya adalah titik keseimbangan. Titik keseimbangan terjadi pada saat ds dt sama dengan de dt sama dengan di dt sama dengan dr dt sama dengan 0. Sehingga yang pertama adalah ds dt sama dengan 0. Alfa dikurang mu tambah beta i dikali s sama dengan 0. Sehingga s sama dengan alfa per mu tambah beta i merupakan persamaan kelima. Yang kedua adalah DE per DT sama dengan 0. Beta IS dikurang dalam kurung mu tambah delta dikali dengan E sama dengan 0. E sama dengan beta IS per mu tambah delta merupakan persamaan ke-6.
Yang ketiga adalah DI dt sama dengan 0. Delta E dikurang mu tambah sigma dikali I sama dengan 0. Sama dengan sigma E per mu tambah sigma merupakan persamaan ketujuh. Kemudian dr dt sama dengan 0, sigma I dikurang mu R sama dengan 0, maka R sama dengan sigma I per mu merupakan persamaan ke-8. Titik keseimbangan bebas penyakit atau I0. Untuk mengetahui titik keseimbangan bebas penyakit, maka diasumsikan I sama dengan 0, yang berarti tidak terdapat populasi kecanduan gen online, sehingga mensubstitusi I sama dengan 0 pada persamaan ke-5, ke-6, ke-7, dan ke-8, maka diperoleh SEIR sama dengan alpha per mu, 0,0, 0,0. Next. Nah, yang kedua adalah titik keseimbangan bebas penyakit atau I0. Nah, titik keseimbangan endemik diperoleh jika I tidak sama dengan 0 yang menunjukkan bahwa terdapat populasi yang kecanduan online. Dengan menggunakan mapel, maka diperoleh sebagai berikut. Nah, berikutnya adalah analisis kestabilan. Nah, untuk analisis kestabilan ditentukan berdasarkan matriks Jacobi, persamaan karakteristik, dan nilai eigen. Berikut adalah matriks Jacobi yang kami dapatkan dari aplikasi Maple. Nah, misalkan F1 sama dengan alfa dikurang mu tambah BI dikali S. Yang kedua, F2 sama dengan beta IS dikurang mu tambah delta dikali dengan E. Kemudian F3 sama dengan delta E dikurang mu ditambah sigma dikali dengan I. Kemudian F4 sama dengan sigma I dikali dengan mu R. Nah, dari persamaan di atas diperoleh matriks Jacobi sebagai berikut. Nah, yang kedua adalah persamaan karakteristik. Nah, dapat diperhatikan persamaan karakteristik TKB yang kami dapatkan dari aplikasi Maple sebagai berikut. Yang kedua adalah persamaan karakteristik endemik. Nah, dapat diperhatikan persamaan karakteristik endemiknya sebagai berikut. C. Nilai eigen. Dengan menggunakan Maple, diperoleh nilai eigen TKB dan TKE. Suatu sistem akan stabil jika nilai eigen adalah bilangan real negatif atau lambda I kurang dari 0 untuk setiap I sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Nah, berikutnya adalah, bilangan reproduksi R0. Nah, R0 didapatkan dari operasi F dikali V inverse. Nah, F kecil sama dengan matriks beta IS 0. F sama dengan matriks 0, BS 0, 0 sama dengan matriks 0, alpha B per mu. Kemudian 0. Nah, berikutnya adalah P sama dengan matriks mu E ditambah delta E, kemudian mu I ditambah sigma I dikurang delta E. F sama dengan matriks mu tambah delta, kemudian min delta 0, kemudian mu tambah sigma. Nah, sehingga didapatkan F P inverse sama dengan 1 per dalam kurung mu tambah delta dikali dalam kurung mu tambah sigma kali matriks mu tambah sigma delta, kemudian 0, kemudian mu tambah delta sama dengan matriks 1 per mu tambah delta, kemudian delta per dalam kurung mu tambah delta dikali dengan dalam kurung mu tambah sigma, kemudian 0, kemudian yang terakhir adalah 1 ditambah mu tambah sigma. Nah, sehingga diperoleh F, sehingga diperoleh L0-nya sebagai berikut. Baik, selanjutnya yang akan dicari adalah lambda I dikurang R0 sama dengan 0. Untuk mencari lambda I dikurang R0, untuk mencari lambda I dikurang R0, maka dilakukan operasinya sebagai berikut.
Dari operasi tersebut diperoleh lambda 1 sama dengan alfa dikali beta dikali delta per mu dalam kurung mu dikali dalam kurung mu tambah delta dikali dalam kurung mu tambah sigma. Nah, sedangkan lambda 2-nya sama dengan 0. Maka R0 adalah nilai eigen terbesar atau R0 sama dengan alfa dikali beta dikali delta per mu dikali dalam kurung mu tambah delta dikali dalam kurung mu tambah sigma. Baik, itu adalah materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya materinya yaitu simulasi model. Untuk R0 kurang dari 1, berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan map bantuan aplikasi Maple, diperoleh parameter yang membuat R0 kurang dari 1, yaitu untuk parameter mu, nilai parameternya 0,49, sumber asumsi parameter alfa, nilai parameternya 0,7, sumber asumsi, seterusnya dapat dilihat dari tabel di slide ini. Dari tabel di atas, maka diperoleh R0 sama dengan 0,1818, seterusnya kurang dari 1. Ini berarti bahwa seorang remaja laki-laki yang kecanduan game online tidak akan menularkan kepada remaja laki-laki lain. Next. Selanjutnya yaitu titik kesetimbangan bebas penyakit, yang mana E0 dalam kurun 10/7,0,0,0. Dari nilai E0 di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 10/7 remaja laki-laki mempunyai kemungkinan kecanduan game online, sedangkan tidak ada remaja laki-laki yang menunjukkan gejala kecanduan game online, kecanduan game online serta sudah berhenti kecanduan game online. Kemudian yaitu nilai eigen dengan simbol lambda. Yang pertama, nilai eigen yang pertama yaitu minus 0,49. Kemudian nilai eigen kedua yaitu minus 0,78 dan seterusnya. Nilai eigen ketiga minus 0,518 dan seterusnya. Dan nilai eigen keempat minus 8,15 dan seterusnya kali 10 pangkat minus 1/2. Nilai-nilai eigen yang diperoleh adalah nyata dan semuanya bertanda negatif, sehingga jenis kestabilan pada titik kesetimbangan ini adalah stabil asimptotik. Kemudian adapun grafiknya dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama susceptible atau yang disimpulkan dengan S. Pada grafik gambar pertama ini jumlah remaja laki-laki yang mempunyai kemungkinan kecanduan game online meningkat dari T sama dengan 0 lalu mencapai titik kesetimbangan pada T sama dengan 15. Yang kedua yaitu expose yaitu X. Pada gambar grafik kedua ini, jumlah remaja laki-laki yang memperlihatkan gejala kecanduan game online menurun secara perlahan pada T sama dengan 0. Kemudian mencapai titik kesetimbangan pada T sama dengan 10. Kemudian yang ketiga yaitu infected I. Pada gambar grafik ketiga ini, jumlah remaja laki-laki yang kecanduan game online menurun secara perlahan pada T sama dengan 0. Kemudian mencapai titik kesetimbangan pada T sama dengan 10. Kemudian yang keempat yaitu recovery atau R. Pada gambar grafik keempat ini, jumlah remaja laki-laki yang sudah berhenti kecanduan game online menurun secara perlahan pada T sama dengan 0, lalu mencapai titik kesetimbangan pada T sama dengan 5. Dapat dilihat pada slide ini yaitu gabungan dari gambar pertama sampai gambar keempat. Berdasarkan gambar kelima ini dapat disimpulkan bahwa kasus untuk populasi E, I, dan R memerlukan waktu 10 tahun untuk mencapai titik 0. Sementara itu, kasus populasi S memerlukan waktu yang sangat lama untuk menghampiri 0. Ini menunjukkan bahwa populasi S membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dihilangkan dibandingkan populasi lainnya. Kemudian untuk simulasi model untuk R0 besar 1, berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan bantuan aplikasi Maple, diperoleh parameter yang membuat R0 lebih besar 1, yaitu untuk parameter mu, nilai parameternya 0,04 sumber asumsi, parameter alfa,
nilai parameternya 0,05 sumber asumsi, dan seterusnya dilihat dari tabel di slide ini, maka diperoleh R0 sama dengan 3,634 dan seterusnya. Karena R0 lebih besar dari 1, berarti bahwa seorang remaja laki-laki yang kecanduan game online akan menyebabkan 3 orang remaja lainnya kecanduan game online. Kemudian titik kesetimbangan endemiknya, EE sama dengan 65 per 189,685 per 2457,137 per 273,137 per 1092. Dari nilai EE di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 65 per 189 remaja laki-laki mempunyai kemungkinan kecanduan game online. 685 per 2457 remaja laki-laki yang menunjukkan gejala kecanduan game online. 137 per 273 remaja laki-laki yang kecanduan game online, serta 137 per 1092 sudah berhenti kecanduan game online. Sekian materi dari saya, kemudian saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Saya akan melanjutkan nilai eigen. Dengan menggunakan aplikasi Maple diperoleh lambda 1, lambda 2, lambda 3, dan lambda 4 adalah sebagai berikut. Kemudian nilai-nilai lambda yang diperoleh di atas adalah kompleks dengan lambda kurang dari 0, sehingga jenis kestabilan pada titik kesetimbangan ini adalah fokus stabil asimptotik. Adapun grafiknya dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, untuk suspectable yang dilambangkan dengan S, di sini dapat dilihat bahwa jumlah remaja laki-laki yang menunjukkan kemungkinan kecanduan game online meningkat dari T sama dengan 0, lalu menurun secara perlahan pada T sama dengan 40, kemudian mencapai titik kesetimbangan pada T sama dengan 120. Yang kedua, expose yang dilambangkan dengan E. Dapat dilihat pada grafik bahwa jumlah remaja laki-laki yang memperlihatkan gejala kecanduan game online awalnya menurun, lalu naik secara perlahan pada T sama dengan 10, kemudian mencapai titik kesetimbangan pada T sama dengan 130. Yang ketiga, infected atau yang dilambangkan dengan I, dapat dilihat pada grafik, jumlah remaja laki-laki yang kecanduan game online meningkat secara perlahan pada T sama dengan 0, kemudian mencapai titik kesetimbangan pada T sama dengan 130. Yang terakhir, yaitu recovered atau disimbolkan dengan R, dapat dilihat pada grafik di atas bahwa jumlah remaja laki-laki yang sudah berhenti kecanduan game online awalnya menurun, kemudian meningkat secara perlahan lalu mencapai titik kesetimbangan pada T sama dengan 160. Nah, gambar 10 ini merupakan gabungan dari gambar 6 sampai gambar 9. Nah, berdasarkan gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa kasus untuk semua populasi, yaitu populasi S, E, I, dan R, memerlukan waktu yang sangat lama untuk menghampiri nilai 0. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, diperoleh model matematika pada kecanduan remaja laki-laki terhadap game online sebagai berikut. Yang pertama, DSDT sama dengan alfa dikurang dalam kurung mu ditambah beta I, tutup kurung dikali S, kemudian DEDT sama dengan beta IS dikurang dalam kurung mu ditambah delta, tutup kurung dikali E. Yang ketiga, delta E dikurang dalam kurung mu tambah sigma, tutup kurung dikali I, dan yang terakhir adalah DR per DRDT sama dengan sigma I dikurang mu R. Nah, setelah dilakukan analisis matematika tentang model Sayre pada kecanduan remaja laki-laki terhadap game online diperoleh 2 titik kesetimbangan, yaitu yang pertama titik kesetimbangan bebas penyakit yang disimbolkan dengan E0, diperoleh nilai S adalah alfa per mu, sedangkan nilai E, I, dan R adalah 0. Kemudian untuk titik kesetimbangan endemik dapat dilihat sebagai berikut. Nah, suatu sistem dikatakan stabil jika setiap nilai eigen real adalah negatif atau lambda I kurang dari 0 untuk setiap I sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Sehingga diperoleh nilai R0 adalah sebagai berikut, yaitu R0 sama dengan alfa dikali beta dikali delta
dibagi mu dikali mu ditambah delta dikali mu ditambah sigma. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.